Ya, Mbak. Boleh, Ya, Bu. bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau Oke. bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya, baik Bu Sasi. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Puji, akhir-akhir ini saya merasa kinerja dan profesionalisme saya dalam mengajar menurun, Bu. Ya. Jadi menurut Bu Sasi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan dari obrolan ini adalah solusi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme saya sebagai seorang guru. Oh, gitu ya. Menurut Bu Sasi, hal apa saja yang membuat kinerja dan profesionalisme Ibu itu menurun? Hmm, Kalau saya ingat kembali, Bu, Ya. hal yang menyebabkan kinerja dan profesionalisme saya menurun adalah yang Ya. pertama, saya tidak memiliki waktu untuk melakukan pengembangan diri, baik berupa belajar secara mandiri atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti IHT, workshop, Iya. ataupun diklat. Yang kedua, Mm-mm. saya juga tidak Mm-mm. memiliki waktu untuk melakukan persiapan untuk merencanakan pembelajaran di kelas dengan menyusun strategi pembelajaran, menyiapkan Mm-mm. media pembelajaran, menganalisis Iya. kebutuhan murid, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Oh, begitu nggih, Bu nggih. Jadi, menurunnya kinerja Ibu itu karena tidak ada waktu untuk melakukan pengembangan diri dengan belajar mandiri ataupun mengikuti IHT, workshop, diklat, dan yang lainnya. Sedangkan Ibu berpikir profesionalisme saat ini Ibu menurun karena tidak melakukan persiapan sebelum mengajar di kelas. Hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya waktu untuk melakukan persiapan mengajar. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat kinerja dan profesionalisme Ibu itu meningkat? Menurut saya, kinerja saya akan meningkat jika saya melakukan pengembangan diri Ya. dan profesionalisme saya dapat meningkat dalam mengajar itu jika saya benar-benar mempersiapkan hal-hal yang mendukung dalam proses PBM sehingga dalam pelaksanaannya proses belajar mengajar itu dapat dilakukan dengan baik. Oh ya, saya sependapat dengan Ibu. Kinerja Bu Sasi itu meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi diri dan profesionalisme Bu Sasi tercapai jika melakukan persiapan yang matang dalam pembelajaran. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa Ibu lakukan supaya kinerja dan profesionalisme Ibu itu meningkat? Hmm, Sepertinya saya harus meluangkan waktu, Bu, untuk belajar Ya. mandiri ataupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti IHT, workshop, ataupun diklat. Karena dengan seperti itu, saya dapat meningkatkan kinerja. Kemudian saya juga harus meluangkan waktu untuk menyusun RPP, membuat strategi pembelajaran, dan menganalisis kebutuhan belajar murid. Oh ya, jadi Ibu perlu menyediakan waktu dari permasalahan yang Ibu ceritakan. Betul, Bu Sasi? Betul, Bu Puji. Oh, menurut Ibu,
berapa lama waktu yang harus Ibu sediakan atau Ibu luangkan untuk belajar mandiri atau mengikuti IHT, workshop, diklat dalam 1 minggu atau 1 bulan? Kira-kira untuk belajar mandiri, saya membutuhkan waktu 1 hari dalam 1 minggu jika dibuat dalam sistem blok. Namun jika tidak dalam sistem blok, paling tidak saya bisa meluangkan waktu 1 jam setiap hari untuk belajar. Dan kemudian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti IHT, workshop, ataupun diklat, saya bisa alokasikan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Oh iya. Terus bagaimana dengan persiapan sebelum mengajar, Bu? Berapa lama waktu yang harus Ibu sediakan atau Ibu luangkan untuk menyiapkan RPP, strategi pembelajaran, dan analisis kebutuhan murid Ibu dalam belajar? Sepertinya untuk persiapan mengajar bisa saya siapkan pada awal semester, Bu, untuk membuat perangkat pembelajaran. Kemudian di awal tahun juga saya bisa melakukan analisis kebutuhan murid dengan membuat angket berupa minat dan profil belajar murid. Nah, sedangkan untuk mereview RPP yang sudah saya buat, setiap kali sebelum mengajar dapat saya lakukan H-1 lah sebelum mengajar. Kira-kira ya 1 jam sudah cukup. Iya, sangat masuk akal, Bu, dengan alokasi waktu tersebut ya. Selanjutnya, bagaimana dengan beban pekerjaan atau tugas Ibu? Apakah dengan alokasi waktu tersebut, tugas dan pekerjaan Ibu itu masih bisa terhandle? Oh iya ya Bu, saya harus melihat item dan deadline tugas yang harus saya kerjakan, Bu. Iya. Terus selama ini bagaimana cara Ibu menghandle pekerjaan ataupun tugas Ibu? Sebetulnya saya masih kewalahan, Bu, dengan tugas-tugas yang harus saya lakukan karena masih tumpang tindih dan tidak terjadwal. Oh iya. Terus bagaimana biasanya Ibu itu mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut? Yang lebih dulu dikerjakan itu yang mana, Bu? Biasanya saya mengerjakan tugas yang lebih dulu itu berdasarkan deadline terdekat yang harus saya selesaikan. Oh iya. Terus berikutnya bagaimana ya? Apakah dengan deadline tersebut keinginan Ibu untuk melakukan pengembangan diri dan persiapan dalam mengajar tetap dapat dilaksanakan? Sepertinya jika saya mengalokasikan waktu dengan baik untuk pengembangan diri dan persiapan mengajar, seperti yang saya utarakan tadi kepada Bu Puji, tugas-tugas juga bisa saya selesaikan. Oh iya, bagus sekali Bu. Berikutnya lalu apa yang harus Ibu lakukan agar tugas Ibu yang sebetulnya bisa diselesaikan seiring dengan pengembangan diri dan persiapan mengajar juga tetap bisa dilaksanakan? Berarti saya harus membuat jadwal dan matrik kegiatan, Bu, agar nantinya saya dapat melihat dengan jelas deadline dari tugas-tugas yang harus saya lakukan. Nah, kemudian dari situ saya dapat memprioritaskan tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Oh iya. Apakah ada solusi yang terpikir oleh Bu Sasi? Ada, Bu. Ya. Saya juga dapat sebetulnya mengoptimalkan
kolaborasi dengan rekan sejawat Bu untuk menyelesaikan tugas tambahan saya. Ya. Sehingga tugas-tugas tersebut akan cepat selesai, kemudian akan lebih ringan, dan tentunya karena dilakukan secara kolaborasi, maka hasilnya juga akan lebih baik sepertinya. Ya. Ada lagi nggak Bu Sasi? Sepertinya sudah Bu, dari beberapa solusi tersebut itu sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Oh iya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, rencana saya yang pertama, saya akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid dan menyusun perangkat pembelajaran itu di awal tahun. Kemudian yang kedua, saya akan mencatat daftar dan membuat matrik tugas atau pekerjaan sehingga deadline waktu itu terlihat, sehingga saya dapat memprioritaskan tugas yang harus saya lakukan atau saya kerjakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, saya membuat jadwal untuk memploting tugas dan mengalokasikan waktu untuk belajar secara mandiri serta untuk mengikuti pelatihan diklat, IHT atau workshop yang bisa saya lakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Ya, bagus sekali rencananya Bu Sasi. Bu Sasi akan melaksanakan semua kegiatan itu sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan, sehingga baik tugas pengembangan diri dan persiapan dalam mengajar dapat dilakukan seiring sejalan ya Bu ya. Betul Bu. Kemudian rencana terdekat apa yang paling mungkin dilakukan untuk merealisasikan rencananya Bu Sasi? Rencana terdekat yang paling mungkin saya lakukan saat ini adalah melihat kembali daftar-daftar tugas yang harus saya selesaikan. Kemudian saya buat jadwal dan matriknya, sehingga nanti dari situ saya dapat mengalokasikan waktu dengan memploting waktu-waktu yang masih longgar untuk saya gunakan dalam melakukan pengembangan diri dan melakukan persiapan berupa mereview RPP sebelum saya mengajar. Oh iya, bagus Bu. Terus berikutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Sebetulnya komitmennya itu adalah kedisiplinan Bu, sehingga saya harus memiliki komitmen yang kuat untuk disiplin dalam melakukan semua tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja serta profesionalisme saya sebagai seorang pendidik sesuai dengan alokasi waktu dan jadwal yang saya susun. Ya, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Puji atas waktunya untuk saya bisa sharing. Sama-sama. Ya Bu, saya menjadi yakin dan lega bahwa masalah yang saya hadapi ternyata sudah menemui titik terang dan mendapatkan solusi dari perbincangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu bersemangat dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam mengajar di kelas nih Bu. Amin. Oke. Sudah. Nah, berikut ini akan saya sampaikan umpan balik dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan, di mana umpan balik ini saya tujukan kepada coach dari perbincangan yang sudah kita lakukan.
Izin Ya. untuk memberikan umpan balik ya Bu Puji. Monggo Bu Sasi, silahkan. Yang pertama dilihat dari tujuan, yaitu sudah dalam perbincangan tadi sudah menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coach tadi sangat jelas, gitu. Yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan kinerja dan profesionalisme dalam mengajar murid-murid di kelas. Kemudian yang kedua, dilihat dari langkah tahapan identifikasi. Pada tahapan identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach. Coach memberikan pertanyaan berbobot yang dapat membuat coach menyadari bahwa membuat jadwal untuk mengalokasikan waktu dari tugas-tugas yang harus dilakukan, baik itu tugas utama ataupun tugas tambahan. Selain itu juga kedisiplinan merupakan kunci jadi dari semua tugas-tugas sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian umpan balik berikutnya dilihat dari tahapan rencana aksi. Pada tahapan ini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya.